Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Basriham SAG MPD, guru mata pelajaran Bahasa Arab MTSN 2 Kota Solo, akan mengadakan kultum pada siang hari ini yang berjudul adalah bulan Ramadan, bulan maghfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-Baqarah ayat 183. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepadamu berpuasa sebagaimana yang telah wajibkan kepada atas orang-orang sebelum kamu. La'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Para pemirsa hadirin yang berbahagia, bulan puasa ini yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah orang yang beriman. Kalau tidak beriman berarti tidak terpanggil oleh ayat yang berada di dalam ayat 183 ini. Nah, artinya begitu jelinya Allah untuk memperlihatkan dan menetapkan sebuah ketetapannya kepada pada manusia yang dipanggilnya adalah orang-orang beriman, bukan orang-orang Islam. Oleh karena itu, mengapa pada bulan Ramadan ini bulan maghfirah? Karena Nabi kita sudah menjamin bahwa man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang melakukan puasa pada bulan Ramadan imanan, penuh dengan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala, wa ihtisaban, dan penuh perhitungan yang mantap, yang luar biasa, yang cukup, tahu rukunnya, syaratnya, yang membatalkan dan sebagainya, maka ini sudah dijamin oleh baginda Rasulullah SAW bahwa manusia-manusia seperti ini akan diampuni dosanya yang sekarang dan yang akan datang. Yang berlalu sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitulah Allah Subhanahu wa taala memberikan ayat kepada umat manusia dan diperkokoh oleh Nabi Muhammad SAW sebagai jaminan bagi kita umat Islam dan pada khususnya. Hadirin yang berbahagia, lalu bagaimana kita agar bisa diampuni sebagaimana yang dijamin oleh baginda Rasulullah SAW? Setelah kita terpanggil, rasanya kita iman kepada Allah, sebab syarat iman itu sudah dinyatakan dalam surat Al-Anfal. Kalau tidak salah ayat 2 Al-Anfal yang dijelaskan di situ. Innamal mu'minuna allazina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu, kata Allah Subhanahu wa taala, iza dzukirallahu wajilat qulubuhum, apabila disebut nama Allah bergemetar hati-hatinya. Kenapa ini para hadirin yang berbahagia? Orang yang beriman itu sudah jelas menyebut nama Allah, menyebut tanda-tanda kekuasaan Allah, maka dia adalah selalu bergetar hatinya, menyambung dalam kehidupannya.
Artinya apa? Kalau bahasa kitanya pada hari ini, ada rasa di dalam jiwanya. Kalau ini sudah berada pada diri kita, berarti kita sudah tergolong kepada orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya kita mempunyai rasa, diucapkan selawat, tersentuh, dibacakan, disebut nama Allah, Allahu Akbar, Subhanallah, berarti tersentuh, ada perasaan tanpa terasa berurai akan air mata. Berarti kita sudah terkategorikan orang-orang yang beriman kepada Allah. Wa iza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa ala rabbihim. Apabila dibacakan ayat-ayat Allah, bertambah imannya. Ini yang kedua dijelaskan. Itulah ciri-ciri orang beriman. Para hadirin yang berbahagia, di dalam kultum ini, bapak-bapak dan saudara-saudara, sebagai pendengar kultum yang amat singkat ini. Nah, maghfirah yang dikatakan maghfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, begitulah bahwa bulan Ramadan ini adalah bulan ampunan. Siapa yang melakukan dua proses tadi, iman yang mantap, kemudian perhitungannya yang mantap kepada Allah. Iman sudah dijelaskan tadi ciri-cirinya berapa, kemudian dijelaskan lagi bahwa wa ihtisaban, perhitungan yang mantap. Tahu kita syarat dan rukunnya puasa itu, yang membatalkan puasa itu, yang sunnah melakukan puasa itu, semuanya itu kita laksanakan, kita jaga, kita pelihara. Dan rangkaian Ramadan kita itu kita lakukan amalannya. Yang pertama kita lakukan puasanya, sholat tarawihnya, witirnya, infak sedekahnya, kemudian sholat sunnahnya, kemudian zakat fitrahnya, Idul Fitri, dan kemudian ditutup dengan Idul Fitri bulan Syawal dan puasa 6 hari bulan Syawal. Ini namanya rentetan daripada ibadah amal puasa yang harus kita lakukan agar kita mendapatkan yang sudah dijelaskan oleh baginda Rasulullah SAW. Oleh karena itu, para hadirin yang berbahagia, maka kita sebagai orang Islam, selagi kita diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, umur yang panjang, kekuatan iman yang diberikan Allah, kesempatan hidup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, belum tentu kita bertemu dengan puasa tahun depan. Maka mumpung masih ada tersisa puasa pada hari ini dan seterusnya, maka inilah yang harus kita lakukan, amalan-amalan penyempurnaan puasa itu. Oleh karena itu, para hadirin yang berbahagia, dan iblis tidak akan senang dia melihat para umat manusia yang selalu melakukan amal ibadah sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Baqarah ayat 153. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat bagi pendengar semuanya dan memberikan pahala untuk sebagai saya menyampaikan. Akhir kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.